Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 29 di bulan April 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini ya. Terlihat di sini guys, dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya, meskipun tipis banget di 1,18% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih belum ada pergerakan yang signifikan ya. Masih di 0,58 di area netral, dan ini mengindikasikan ya bahwa para investor masih menunggu guys untuk langkah berikutnya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin ini bisa dibilang masih sideway ya setelah pergantian candlenya. Nanti kita akan coba lihat lebih jelas, dan masih mempertahankan harganya di 63.000 dolaran ya. Begitu juga untuk Ethereum, perubahannya tidak terlalu signifikan di 0,5% aja. Untuk BNB juga sama di 0,19%. Untuk Solana di 2% ya untuk penurunannya. Dan kalau kita lihat di sini ya, tampaknya perubahan yang terjadi pada altcoin tidak jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Rata-rata antara 1-2% aja ya. Ada yang merah dan ada yang hijau guys. Oke, jadi bisa dibilang rata-rata masih sideways. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan dari harga Bitcoin ya, terlihat di sini guys untuk time frame weekly. Kita lihat untuk pergantian candlenya atau close candlenya ini merah, cukup tebel guys ya. Dan kalau kita lihat ya, sesuai dengan history, dengan pola yang terbentuk, mungkin akan ada koreksi lagi guys ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk bisa lanjut naik, tapi untuk potensi penurunan ini tampaknya lebih besar guys. Tapi kita doakan aja semoga akan ada info yang cukup menarik ya, yang bisa men-trigger harga Bitcoin ini untuk naik lagi guys ya. Oke. Dan untuk saran DCA kita bisa rekomendasikan ya, kalian bisa tunggu di harga tepat di sekitar Fibonacci retracement ya, di harga sekitar 55.900 atau lebih agresif sedikit di 56.000 aja ya. Atau untuk lebih konservatif bisa tunggu di 50.000 yang bisa dibilang sebagai area psikologis ya. Dan kalau kalian memang risk taker, sebenarnya kalau mau masuk sekarang tidak apa-apa ya, karena memang untuk potensi Bitcoin ini masih besar. Meskipun nanti terjadi koreksi, kalian jangan jual aset kalian guys. Oke. Dan hari ini kita juga sudah mengumpulkan beberapa informasi menarik guys. Kita langsung saja. Yang pertama kita lansir dari harian Bin Crypto. Diinformasikan di sini guys, untuk ETF Bitcoin dari BlackRock ini mengalami arus masuk nol ya selama 3 hari berturut-turut. Ini menarik ya. Jadi karena tren arus nol saat ini, beberapa anggota komunitas menafsirkannya sebagai indikasi berkurangnya minat investor terhadap Bitcoin. Namun analis ETF Bloomberg yaitu si James Seyfarth menjelaskan bahwa pola tersebut umum terjadi di pasar ETF yang lebih luas guys. Arus nol muncul ketika tidak ada perbedaan yang mencolok antara penawaran dan permintaan ETF. Dan menurut Seyfarth, perbedaan ini harus cukup besar untuk memicu pembuatan atau penebusan untuk saham ETF, sebuah proses yang dilakukan dalam unit. Para market maker ini hanya melakukan intervensi di pasar yang mendasari ketika perbedaannya melampaui ambang batas tertentu. Oleh karena itu, tidak adanya arus masuk dalam ETF BlackRock IBIT tidak menunjukkan kurangnya aktivitas perdagangan. Baliknya, hal ini menunjukkan ya bahwa arus bersih tidak cukup signifikan untuk menjamin penciptaan atau penebusan unit. Pakar ETF Bloomberg lainnya yaitu si Eric Balchunas menguatkan pendapat ini dengan mengutip iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM yang mengalami volume sebesar 70 miliar dolar antara pertengahan Januari hingga pertengahan April meskipun tidak mencatat arus harian. Namun kurangnya arus masuk ke ETF Bitcoin BlackRock ini telah berdampak pada harga Bitcoin yang tetap stagnan ya selama seminggu terakhir ini guys. Analis CryptoSQ juga mencatat bahwa Bitcoin tetap berada dalam kisaran yang ditentukan antara 72.000 dolar dan 61.000 dolar dengan titik koreksi atau pivot kisaran menengah di 66.000 dolar ya. Dan analis tersebut menyoroti tingkat harga bunga tertentu untuk pengamatan lanjutan pada level terendah bulan Maret di 61.598 dolar dan level terendah minggu sebelumnya di 63.498 dolar guys. Jadi kita tunggu aja ya nanti untuk perkembangan selanjutnya. Kemudian kita lansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan di sini untuk ETF spot Bitcoin ini diperkirakan akan memulai debutnya di papan utama bursa utama Australia tahun ini guys. Ini berdasarkan informasi dari Bloomberg ya. Jadi Australian Securities Exchange atau ASX sebagai bursa sekuritas utama di Australia diperkirakan akan mendaftarkan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin spot pertama di papan utamanya pada akhir 2024. Dan Bloomberg melaporkan hari ini mengutip sumber anonim yang dekat dengan masalah ini guys. Istilahnya mah info orang dalam ya. Jadi sebagai pemain kunci di pasar modal Australia,
ASX yang menangani sekitar 80% perdagangan ekuitas, dan emiten-emiten seperti VanEck dan juga Beta Shares ini mengantri guys untuk mencatatkan sahamnya di bursa ini. Justin Arzadon sebagai kepala aset digital di Beta Shares mengatakan kepada Bloomberg bahwa arus masuk besar-besaran di Amerika Serikat ini membuktikan ya bahwa aset digital akan terus ada. Dan dia menambahkan bahwa perusahaan telah mendapatkan ticker ASX untuk spot Bitcoin dan spot ETF Ethereum. Arzadon juga mengatakan bahwa ASX adalah tempat pencatatan yang mereka sukai, namun dia juga mencatat satu perhatian utama bagi ASX adalah memastikan penyimpanan yang aman dari aset Bitcoin yang mendasari ETF ini guys. DigitalX, sebuah perusahaan teknologi dan investasi yang berbasis di Australia, juga mengumumkan dalam laporan keuangan tengah tahunannya bahwa mereka telah mengajukan aplikasi ETF. VanEck yang telah menawarkan ETF serupa di Amerika Serikat dan Eropa mengajukan kembali aplikasi pada bulan Februari, ini kata Bloomberg. Dan seorang juru bicara ASX menyebutkan diskusi yang sedang berlangsung dengan beberapa penerbit yang tertarik untuk meluncurkan ETF berbasis aset kripto, tetapi tidak mengkonfirmasi jadwal tertentu. Persetujuan yang diantisipasi ini mengikuti jejak Amerika Serikat dan Hong Kong ya, di mana ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat telah mengumpulkan sekitar 53 miliar dolar ya tahun ini dengan BlackRock dan Fidelity Investments di antara para penerbitnya. Sementara itu, dana investasi yang langsung dalam Bitcoin dan Ether akan mulai diperdagangkan di Hong Kong pada hari Selasa nanti guys. Jadi ini menarik ya, dan kita tunggu aja apakah ini menjadi awal guys akhirnya negara-negara di luar Eropa ya untuk segera masuk ya ke perdagangan spot aset kripto guys, khususnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum kalau memang nanti akan disetujui ya oleh SEC di bulan Mei nanti. Dan ini cukup menarik guys ya, karena tentu saja ini akan men-trigger negara tetangga ya, khususnya di kawasan Asia untuk ikut serta ya untuk mengambil opportunity di sini guys ya. Dan ini menarik setelah diawali oleh Hong Kong dan sekarang Australia, dan kita menunggu guys siapa lagi atau negara mana lagi yang akan mengambil langkah yang sama. Oke. Selanjutnya kita lansir dari Cryptopolitan ya, diinformasikan di sini untuk Justin Sun ini berbicara tentang tantangan yang akan dihadapi dalam persetujuan Ethereum ETF nanti guys. Jadi SEC kembali menunda keputusan atas banyak aplikasi ETF Ethereum ya, di mana pihak berwenang telah menetapkan tanggal penyelesaian baru pada Mei 2024 nanti ya untuk menyelesaikan penilaian mereka terhadap penawaran oleh ARK Invest. Sementara itu, beberapa perusahaan besar lainnya seperti BlackRock dan Fidelity juga menghadapi masalah yang sama, di mana penundaan semacam itu tidak hanya membuat ketidakpastian mengenai kemungkinan persetujuan untuk regulator, tetapi juga menimbulkan keraguan guys. Justin Sun sebagai CEO Stron ini juga mengatakan bahwa dia akan menentang ETF Ethereum ini untuk mendapatkan persetujuan guys, dan dia tweet di X untuk menunjukkan bahwa persetujuan langsung terhadap kripto tidak dapat diprediksi pada bulan Mei seperti yang telah diperkirakan. Mengenai kesadaran regulator, Justin Sun menyoroti kurangnya pendidikan ruang kripto, mengatakan bahwa kesalahpahaman adalah apa yang tampaknya terkendali karena hal ini. Di bidang kripto, pendapat umum sekarang telah berubah menjadi skeptis tentang persetujuan ETF semacam itu, dan interaksi baru-baru ini antara penerbit ETF dan SEC terasa sangat tidak bersahabat dan tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah ETF akan diizinkan atau tidak. Para pemain industri siap-siap untuk melakukan penolakan aplikasi yang mengindikasikan peningkatan permusuhan terhadap regulator guys. Proses aplikasi yang begitu lama tidak hanya masuk akal bagi para pemohon, tetapi juga untuk aktivitas seluruh pasar yang menyiarkan masa depan industri kripto di pasar keuangan yang diatur. Dan keputusan ini bahkan berdampak pada strategi investasi dan stabilitas pasar yang sangat dinantikan guys. Permintaan dari SEC untuk lebih banyak tanggapan publik terhadap pembaruan yang diusulkan oleh BlackRock terhadap aplikasi ETF mengisyaratkan ya bahwa pendekatan regulasi tersebut aman dan masih menunggu. Pada akhirnya langkah ini akan menghasilkan peraturan yang terinformasi dengan baik dan mungkin bermanfaat. Tetapi pertama-tama mereka yang beroperasi di bidang kripto harus bersabar dan terlibat secara proaktif. Tidak jelas ya tindakan apa yang akan diambil oleh SEC saat tenggat waktu semakin dekat ini ya. Tetapi banyak pihak yang menunggu untuk melihat keputusannya, dan jika ETF ini disetujui, regulator Amerika akan memiliki sikap yang lebih progresif terhadap mata uang kripto, dan pada gilirannya hal ini mungkin dalam waktu dekat ya akan mempertimbangkan proposal instrumen keuangan kripto lainnya atau justru sebaliknya, yang berarti penyaringan yang lebih ketat dari regulator Amerika Serikat guys. Jadi ini cukup menarik ya. Untuk bulan Mei nanti ini sudah tinggal beberapa hari lagi guys, dan semua mata juga
tampaknya menunggu ya untuk keputusan SEC terhadap aplikasi ETF Ethereum ini yang dinanti-nantikan guys. Dan kalau seandainya ini memang disetujui ya, maka ini akan menjadi pintu gerbang ya bagi aset-aset kripto lainnya untuk bisa masuk ke ETF spotnya ya, seperti mungkin XRP yang sekarang juga mulai digembar-gemborkan ya, dan juga Solana guys ya. Ini cukup menarik guys ya. Kita lihat aja seperti apa untuk akhir drama ETF Ethereum ini. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Crypto Intelligence, diinformasikan di sini bahwa Ripple menentang denda dari SEC sebesar 2 miliar dolar guys, dan mengusulkan hanya 10 juta dolar saja sebagai hukuman yang wajar. Dalam perkembangan hukum yang signifikan, Ripple Labs dengan keras menentang proposal Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk denda hampir 2 miliar dolar ya terhadap perusahaan protokol pembayaran berbasis blockchain ini guys. Perselisihan hukum berasal dari pernyataan SEC ya bahwa Ripple harus menghadapi hukuman finansial yang substansial yang ditanggapi oleh Ripple dengan menyarankan angka yang lebih masuk akal, yaitu tidak lebih dari 10 juta dolar. Pertikaian hukum ini muncul ya dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini, di mana Ripple Labs dengan tegas menentang permohonan SEC kepada hakim federal, dan raksasa blockchain ini menentang pengenaan hukuman yang disarankan yang mencakup perintah pengadilan, pencairan dana, dan bunga pra penghakiman. Pengajuan tersebut menguraikan rincian dari SEC tentang denda yang diusulkan ya, dengan total hampir 2 miliar dolar yang terdiri dari 876 juta dolar dalam bentuk ganti rugi, kemudian tambahan sekitar 876 juta dolar dalam bentuk hukuman perdata, dan 198 juta dolar dalam bentuk bunga pra penghakiman. Ripple mengecam angka-angka ini sebagai berlebihan ya, dan tidak mencerminkan pendapatan bisnis mereka yang sebenarnya, meskipun rincian pendapatan spesifik telah disunting dari dokumen tersebut. Waktu dari manuver hukum ini disorot oleh Chief Legal Officer Ripple Labs, yaitu Stuart Alderoty, yang pada tanggal 25 Maret mengungkapkan tindakan hukuman SEC terhadap Ripple. Alderoty mengkritik upaya gigih dari SEC ini untuk tidak hanya menghukum Ripple, tetapi juga membayangi sektor cryptocurrency yang lebih luas guys. Dia menggambarkan tindakan SEC sebagai upaya berkelanjutan untuk mengintimidasi industri di seluruh Amerika Serikat. Dan selain itu, pengajuan Ripple ini menyajikan kasus untuk hukuman finansial yang lebih proporsional. Ia berpendapat bahwa denda 10 juta dolar akan lebih selaras dengan denda yang dikenakan dalam kasus serupa yang melibatkan aset digital, di mana tidak ada bukti kesalahan yang disengaja atau bahaya ataupun resiko yang signifikan bagi orang lain. Alderoty juga mengomentari implikasi yang lebih luas dari sikap agresi SEC, menunjukkan bahwa ini merupakan upaya bersama untuk mengintimidasi seluruh komunitas kripto di Amerika Serikat guys. Oke. Jadi ini cukup menarik, dan perseteruan antara SEC dan Ripple ini sampai sekarang masih berlanjut guys, dan masih belum jelas guys akhirnya kapan, dan kita tunggu aja guys ya bersama-sama. Apapun yang akan menjadi keputusan akhirnya, ini akan sangat berpengaruh terhadap industri kripto yang lebih luas guys. Oke. Dan berita yang terakhir guys, kita lansir dari harian Si Crypto, diinformasikan bahwa peluncuran untuk stablecoin dari BRICS untuk mengurangi pengaruh atau ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat ini akan mungkin segera diluncurkan ya. Dan pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh atau mungkin akan digunakan untuk XRP Ripple? Nah, ini menarik juga ya. Jadi konsorsium BRICS ini telah mengindikasikan ya minat yang besar dalam meluncurkan stablecoin untuk penyelesaian internasional ya, di tengah rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan ya ataupun pengaruh dolar Amerika Serikat. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri dari Rusia, yaitu Sergei Ryabkov, sebagai koalisi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sedang menyelidiki kelayakan peluncuran untuk stablecoin dalam beberapa bulan mendatang ini guys. Pernyataannya ini mengikuti beberapa inisiatif BRICS untuk mencoba-coba aset digital, tetapi detail dari poros ke stablecoin masih belum jelas ya. Dan ada spekulasi luas bahwa stablecoin yang diusulkan akan didukung dengan emas daripada cadangan fiat, karena blok ekonomi ini berupaya menciptakan tatanan dunia baru guys. Dan saat ini anggota BRICS dan pendatang baru memiliki kepemilikan emas yang besar sehingga mendukung teori tersebut. Yang lain berpendapat bahwa BRICS dapat beralih ke platform penyelesaian XRP Ripple untuk stablecoin dengan penampang yang menunjukkan bahwa koalisi dapat membangun platformnya dari awal. Dan bagi Ryabkov, mekanisme yang mendasari akan memiliki sedikit efek pada kebutuhan untuk meningkatkan perdagangan lintas batas antara negara-negara anggota. Wakil Menteri Luar Negeri berpendapat bahwa peluncuran stablecoin yang sukses akan menjadi pendahulu untuk mata uang terpadu bagi negara-negara anggota BRICS. Jadi ini cukup menarik guys ya, kalau kita mengikuti perkembangan dari BRICS ya, yang salah satu tujuan utamanya yaitu mengurangi ketergantungan terhadap dolar ya untuk penyelesaian
transaksi baik luar negeri ataupun dalam negeri ya. Dan seandainya kalau memang benar XRP Ripple ini akan digunakan sebagai sarana ya untuk meluncurkan stablecoin-nya, maka ini akan sangat menarik guys bagi XRP itu sendiri. Dan tentu saja ekosistem yang ada di XRP Ripple ini akan maju pesat guys ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, jumlah penduduk dari negara-negara BRICS ini sudah mewakili ya sekitar 40% penduduk dunia. Jadi tentu saja efeknya ini akan sangat signifikan sekali guys ya. Khususnya untuk XRP jika memang benar akan digunakan ya. Ini cukup menarik. Jadi nanti kita akan update lagi guys. Dan sementara itu dulu yang bisa kita informasikan hari ini. Untuk info yang lain kita akan share di Twitter ya. Kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project-project kripto yang lagi ngadain presale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram. So seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.